Adapun dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashar." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang dimana Allah lebih cinta dengan amal soleh dilakukan pada hari-hari tersebut, dan amal soleh tersebut lebih baik dilakukan di hari-hari tersebut. Artinya hari lain tidak bisa mengimbangi hari-hari amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal Dzul Hijjah. Maka sahabat berkata, "Walal jihad fisabilillah." Yaitu, ya Rasulullah, Anda berkata amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah sangat dicintai dan terbaik di sisi Allah secara mutlak. Taib. Bagaimana dibandingkan dengan jihad yang dikerjakan di luar bulan Dzul Hijjah? Kalau ada orang jihad di bulan Dzulqa'dah dibandingkan dengan amal soleh di 10 Dzul Hijjah, mana lebih baik? Kata sahabat, "Walal jihad fisabilillah." Apakah lebih baik daripada jihad? Kata Nabi, "Walal jihadu fisabilillah." Lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Illa rajulan kana yakhruju bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa nyawanya dan hartanya. Itu dia bawa ontanya, dia bawa pedangnya. Kemudian dia tidak pulang membawa apapun dari nyawanya, dia dibunuh dan hartanya dirampas oleh musuh. Kalau seorang berjihad di bulan selain bulan Dzul Hijjah, misalnya di bulan jihad di bulan Dzulqa'dah, kemudian dia terbunuh dan hartanya diambil, sama dengan orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Orang bilang, "Ustaz, kok begitu mudahnya? Jihad kan susah." Ya sudah, Allah kasih bonus, kau enggak mau, ya sudah, terima aja. Nabi bilang begitu, kita benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sampaikan pahala-pahala besar, ya udah, selama itu hadis sahih, selama itu ada ayatnya, ada dalilnya, terima saja. Masa Ustaz ibadah di malam Lailatul Qadar seperti 83 tahun bahkan lebih baik? Ya sudah, kau enggak mau. Ya mau Ustaz, ya sudah, jalanin aja, yang penting kau percaya, beriman, kerjakan. Enggak usah terlalu banyak tanya. Allah bagi-bagi obral hadiah, kamu malah tidak mau terima, masih nanya, masa sih? Ini Nabi, hadis sahih, Sahih Bukhari dan yang lainnya. Oleh karenanya, seorang ketika mendengar hadis ini, hendaknya dia termotivasi untuk banyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Hanya bisa menyamai pahalanya kalau orang berjihad, terbunuh dan hartanya dirampas, pedangnya dirampas, kudanya dirampas, baju besinya diambil, baru sama dengan orang beribadah di 10 hari awal bulan Dzul Hijjah. Tapi para membahas, apa yang dimaksud? Apakah setiap ibadah seperti itu? Artinya orang baca Quran di bulan Dzul Hijjah lebih afdal daripada jihad? Allah mengatakan bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia total ibadah 10 hari. Ada yang mengatakan demikian. Dia total ibadah 10 hari ini lebih afdal daripada jihad yang seperti itu. Jihad bukan perkara yang mudah. Jihad itu berat. Berat pertama dari sisi keikhlasan tidak mudah, yang kedua dari keberanian juga tidak mudah. Berat ya. Betapa banyak orang berjihad ternyata niatnya tidak beres. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang terbunuh di antara dua saf kaum muslimin dan saf barisan kaum muslimin dan barisan kaum kafir. Allah tidak tahu bagaimana, Allah lebih tahu tentang niatnya. Ya. Maka sampai Nabi mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin." Di surga ada 100 tingkatan Allah siapkan bagi para mujahidin. Ternyata mujahidin kalau diklasifikasi sampai 100 tingkatan. Ini yang tulus, yang ikhlas, itu pun bertingkat-tingkat. Di antara mujahid yang terbaik, yang dia keluar dengan raganya, ikhlas dengan hartanya, kemudian bablas ludes semuanya. Nyawanya hilang, hartanya diambil. Itu sama dengan ibadah orang 10 hari beribadah di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya kalau kau beribadah di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah sama seperti tadi. Sama seperti itu. Maka ibadah apapun lebih Allah sukai dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah daripada hari-hari yang lain. Bahkan bulan Ramadan, bahkan siang bulan Ramadan lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Nah, ini keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Ini banyak tidak diketahui atau dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau bulan Ramadan memang diagungkan oleh kaum muslimin secara umum, semua orang tahu bulan Ramadan karena ada puasanya di situ. Sehingga mereka semangat, mereka agungkan bulan tersebut. Kalau 10 Dzul Hijjah banyak orang lalai. Kurang hidup maksud saya, kurang dihidupkan hari-hari tersebut padahal pahalanya sangat
sangat besar. Maka kita perlu mensosialisasikan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita hidupkan ibadah di rumah, suami istri, anak-anak biar terpengaruh. Suruh puasa, sedekah, berbakti sama orang tua, sambung silaturahmi, dan banyak ibadah yang bisa dilakukan ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena 10 siang bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 siang bulan Ramadan. Maka seorang berusaha untuk semangat beribadah di 10 hari tersebut. Baik. Ibadah apa yang bisa kita lakukan pada 10 hari tersebut ya? Ada ibadah-ibadah khusus, ada ibadah-ibadah umum. Kita mulai dengan ibadah umum. Ibadah umum, salat malam. Sebagaimana salat malam di hari-hari lain dianjurkan, terutama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pahalanya lebih afdal. Karena sangat Allah cintai. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah. Tidak ada amal yang lebih dicintai dan lebih baik seperti kalau dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah banyak, salat malam, jangan lupa. Kalau hari-hari lain kita salat malam, 10 Dzulhijjah kita lebih semangat, tidak mengapa. Baik, sedekah, ya sedekah. Kalau antum bersemangat sedekah di hari-hari lain, sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah harus lebih ditingkatkan. Ibadah umum. Silaturahmi, ya silaturahmi. Kalau ada waktu kita silaturahmi di luar bulan Dzulhijjah, semangat, pahalanya besar. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah silaturahmi pahalanya lebih besar. Baca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an di bulan Ramadan kita semangat, kita bisa khatam 4 kali, 5 kali, 6 kali. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah jangan lupa juga khatam Qur'an. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, mau apa boleh buat. Kalau bisa, ya ini ibadah banyak. Kenapa disebutkan banyak? Supaya kita bisa apa sih yang bisa kerjakan? Tidak harus semuanya. Yang penting yang bisa kita kerjakan. Kesempatan orang berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Ini diantara ibadah-ibadah yang bisa kita. Ibadah apa saja? Sedekah, puasa, apa saja yang bisa kita kerjakan maka kita kerjakan. Di antaranya yang ada khilaf tentang puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan atau sahih seperti Syekh Al-Albani mensahihkan. Rasulullah berpuasa yaumut tis'a, yaitu tis'ah Dzulhijjah, Rasulullah SAW puasa 9 hari. Hadis ini diperselisihkan. Tapi 4 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan sunnah seorang untuk berpuasa dari hari pertama sampai hari tanggal 8 bagi orang berhaji. Kalau haji tanggal 9 tidak puasa. Bagi orang tidak berhaji dari hari pertama sampai tanggal 9. Tanggal 10 enggak boleh. Karena tanggal 10 lebaran, ya. Puasa tidak sah. Tapi 4 mazhab berpendapat yang tidak haji maka disunahkan dia berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi bolehkah kita berpuasa berturut-turut? Ya Ustaz, bukankah puasa terbaik puasa Daud? Ya, puasa Daud memang terbaik. Sampai ada yang mengatakan makruh puasa hari berturut-turut kecuali yang dibolehkan. Seperti puasa berturut-turut, misalnya puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, ya enggak? Berturut-turut enggak? Berturut-turut. Contoh yang boleh berturut-turut puasa Sittan min Syawal, 6 hari di bulan apa? Syawal, boleh. Di antaranya 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya sebisanya, mau 9 bagus, mau 7, 6 terserah. Yang penting perbanyak puasa. Meskipun kalau hadisnya sahih jelas disunahkan, kalau hadisnya dhaif pun kita mengambil dalil umum bahwasanya sebagaimana dianjurkan untuk puasa di hari-hari lain, maka 9 Dzulhijjah dia ada dalil mengkhususkan tentang keutamaan ibadah di hari tersebut. Dan tidaklah Nabi motivasi untuk beribadah di hari tersebut kecuali agar kita beribadah. Kecuali agar kita beribadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa di 10 hari. Kemudian di antara ibadah yang tidak kalah penting adalah memberi makan kepada orang-orang susah, pada karib kerabat. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Islam apa yang terbaik? Islam yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, kau beri makan makanan kepada orang-orang, wa tusallim ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan kau beri salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Rasulullah mengatakan di awal tut'imut ta'am, berilah makan. Dan ini
Memberi makan disebut dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis-hadis banyak sekali, ya. Wa yut'imuna at'ama. Dalam hadis kita perhatikan banyak sekali dalil ayat tentang memberi makan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau kau beri makan di hari orang kelaparan. Memberi makan. Apalagi hadis banyak sekali Allah menyebutkan tentang memberi makan. Seperti Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk di kota Madinah. Maka Abdullah bin Salam berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi ketika Rasulullah masuk kota Madinah, Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam." Tebarkanlah salam, ya. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang-orang. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nabi bilang sering di antaranya adalah it'amut ta'am, berilah makan kepada orang-orang. Saya punya kawan kemarin saya sempat beberapa waktu lalu, ya, saya pernah ketemu dia, kemudian kebetulan kita pergi ke ustadznya, dia bilang ngaji. Dia bilang, kata dia, "Ustadz, ini ustadz pertama kali yang saya kenal sunnah." Oh, Masya Allah, saya kenalan. Mungkin tidak terkenal, tapi ini ustadz pertama kali kenal sunnah. Bukan ustadz YouTube, ya. Bukan ustadz. Kemudian ustadz ini ngomong, "Ustadz Firanda, ini kawan kita ini, ya, dia ngaji sama saya. Terus saya sampaikan satu hadis. Hadis ini, ayu islami khair. Islam apa yang terbaik? It'amut ta'am. Tut'imut ta'am, kau beri makan." Sekarang dia terapkan. Pokoknya dia suka kasih makan apa? Orang. Sering bagi-bagi apa? Makanan. Ada acara-acara dia yang bayarin. Ada makanan dia kasih makan. Ya, mau kasih makan teman, mau kasih makan kerabat, mau kasih makan orang miskin. Suka bagi-bagi makan. Terus waktu saya ke sana, dia potong kambing. Kemudian kambing dia sendiri, kemudian dimasak, dimakan enak. Maka dia cerita bahwasanya udah lama saya ketemu waktu itu, ya. Dia cerita, "Ustadz, saya punya lahan sekitar 1,5 hektar. Saya beli kambing dulu sudah sekitar 6 tahun atau 7 tahun lalu. Saya beli kambing 11. Habis itu saya nggak pernah beli lagi. Kambing itu berkembang. 40 lebih. Tiap 2 minggu sekali saya potong entah berapa ekor. Sampai sekarang, kemarin masih 40. Saya mau tambah lagi, khawatir mengganggu orang. Ya, saya khawatir karena, dan tetangga nggak ada yang marah karena mereka juga kebagian tiap 2 minggu sekali. potong, muncul lagi. Subhanallah, berkah. Itu berjalan sampai sudah 6 tahun. Kambing gratis, bagi. Ada kambing potong. Karena dia ingin mengamalkan hadis itu. Tut'imut ta'am. Maka jangan pelit-pelit. Ya. Kalau ada orang, kasih undang makan. Di antara sifat Nabi ketika dipuji oleh Khadijah, wa takrid dhaif, kau memuliakan apa? Tamu. Oleh tamu, ya makan. Apa meskipun gereh, ya, enak. Baik. Jadi di antara ibadah yang mungkin kita kerjakan adalah memberi makan, cari orang miskin, panggil orang makan di rumah, kawan-kawan, panggil kerabat. 10 hari pertama Dzulhijjah, atau acara buka puasa apalagi, ayo makan di rumah, boleh, ibadah. Dia nggak puasa juga apa, makan, mau puasa nggak puasa nggak apa-apa, ya. Di Madinah, kalau 10 hari terakhir tiap hari ada apa? Ada buka puasa di masjid. Ada orang datang nggak puasa, nggak apa-apa kata dia, duduk aja. Nggak puasa, nggak apa-apa, duduk. Ini nggak enak, nggak puasa ikut makan. Jadi mereka niatkan memang untuk apa? Bagi-bagi makanan. Subhanallah. Cerita kemarin alhamdulillah 2 tahun berturut-turut 10 terakhir di Masjid Nabawi. Kita ketika di situ ada orang kawannya, sudah kenal dia, ya. Pensiunan dosen UIM, dia doktor bidang bahasa. Maka dia buka sufrah buat buka puasa. Terus saya bilang, "Syekh, sudah berapa lama di sini?"
Dia bilang, ini warisan dari ayah saya. Kami sudah 30 tahun buka puasa di sini 30 tahun. Terus saya baru tahun kedua ya. Waktu tahun lalu tahun pertama saya di situ selama 10 hari terakhir. Di belakang kita ada orang-orang Pakistan. Ya. Kata saya itu ini orang Pakistan sudah 15 tahun sama saya. Jadi setiap Ramadan datang buka puasa di situ. Kita baru tahun pertama, tahun kemarin baru tahun kedua. Tapi subhanallah bagaimana bertahan 30 tahun buka sufrah, kasih makan buat orang berpuasa. Memberi makan kepada orang berpuasa. Makanya itu di antara ibadah yang bisa kita lakukan. Banyak ibadah tentunya, banyak sekali ya, yang bisa kita lakukan. Intinya itu ibadah-ibadah umum yang bisa kita kerjakan. Maka jadikanlah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jangan seperti hari-hari yang lain. Karena ibadah apapun yang kita kerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Berarti pahalanya lebih banyak, Tapi ada ibadah-ibadah khusus banyak sekali bulan 10 hari pertama. Di antaranya ibadah haji, terkait jemaah haji luar biasa. Ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, masya Allah. Ibadah yang aneh ibadah haji itu. Ibadah haji itu capek, meletihkan, tapi orang kangen terus. Heran. Ya itu dari sana. Kalau orang mungkin ke sana, aduh capek, udah sekali aja dia. Enggak ada orang mau haji besok mau haji lagi, mau haji lagi. Bahkan kalau bisa haji setahun 2 kali, kita haji setahun 2. Cuma nggak bisa. Mau saya luar biasa. Ya. Makanya Allah jamin ketika Ibrahim setelah bangun Ka'bah, Ibrahim mengatakan, kata Allah sampaikan kepada manusia. Bagaimana bisa sampai? Kata Allah urusan kami. Ya, azin sampaikan, kumandangkan agar mereka berhaji. Allah mengatakan, ya'tika rijalan. Ya'tina rijalan wa kulli dhamirin ya'tika rijalan wa kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Akan datang orang berjalan kaki, ada yang haji, ada yang kendaraan akan datang. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aja orang ngantri sampai puluhan tahun baru bisa haji. Baik. Adapun haji amalannya sendiri, ini butuh namanya fikih haji. Tapi kita bicara bagi orang yang tidak haji. Orang yang tidak haji apa yang bisa lakukan? Pertama, dia berusaha untuk puasa 9 hari yang sebisa dia. Mau 5 hari, 9 hari, 8 hari, 7 hari yang bisa dia mampu. Tidak harus tiap hari. Yang bisa dia mampu dia puasa. Karena semua puasa di hari tersebut mulia. Yang tidak boleh cuma tanggal 10. 10 karena lebaran. Kalau jamaah haji tanggal 9 juga tidak boleh puasa. Kemudian di antaranya ibadah khusus yang bisa dikerjakan khususnya puasa Arafah. Jangan dia tinggalkan. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, dia mengatakan wasu'ila an siyami yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, yukaffiru al-madiyah wal baqiyah. Sungguhnya puasa Arafah menghapuskan pahala setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah, nikmat. Dihapusin puasa 2 tahun. Ustaz, kalau saya enggak punya dosa, mustahil. Gimana enggak punya dosa? Tiap hari nonton YouTube. Kalau punya dosa, seandainya kau tidak punya dosa, maka derajatmu akan dinaikkan. Derajatmu akan dinaikkan. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang menjanjikan ampunan. Seandainya orang tersebut tidak punya dosa, atau dosanya terlalu sedikit, sementara power pahalanya terlalu besar, maka derajatnya naik. Derajatnya naik. Oleh karenanya, jangan lupa untuk puasa hari Arafah. Agungkan hari tersebut. Anak-anak ditanamkan agar puasa. Ayo besok tanggal 9, ayo semangat. Bangunkan mereka puasa. Kalau nanti puasa kasih hadiah. Jadi mereka hebohkan hari tersebut. Ini hari yang agung. Saya bilang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang dilupakan. Di antara keutamaan yang ibadah yang bisa dilakukan adalah zikir. Zikir ini ibadah umum, tapi khusus 10 hari bulan Dzulhijjah maka Nabi memberikan statement secara khusus. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari bulan Dzulhijjah takbir wa tahlil wa tahmid. Di antaranya kita bilang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di situ ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Datang dalam sebagian riwayat takbirnya 2 kali, datang sebagian riwayat takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau 2 kali boleh. Atau kita pisahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Dulu sahabat, kalau salah
Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar, mereka bertakbir agar orang-orang terprovokasi untuk bertakbir. Mereka lupa. Ini di antara sunan al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Dan itu sudah mulai di Madinah bertahun-tahun sudah mulai hilang juga. Dulu waktu saya masih awal-awal ke Madinah, orang biasa di jalan-jalan. Sekarang sudah mulai kurang juga. Bahkan di Madinah sudah mulai apa? Mulai redup, mulai kurang. Dulu masih kita lihat orang-orang jalan-jalan takbir, sekarang mulai kurang. Atau karena mungkin kebanyakan orang luar ya. Dulu orang luar jarang ke masjid, yang banyak orang Madinah sendiri, sehingga kita lihat sunnah itu hidup. Sekarang mulai agak berkurang. Nah ya, siapa yang kalau bisa menghidupkan sunnah ini baik ya. Ya paling tidak seharian pun, tapi yang penting dia ada waktu, dia lagi jalan tanggal 10, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lebaran belum, ini bukan lebaran ini. Tidak harus pas lebaran. Jadi kita bertakbir sejak tanggal 1 Zulhijjah sudah bertakbir. Kata para ulama sejak muncul hilal Zulhijjah, yaitu terbenam matahari akhir bulan Dzulqa'dah. Kita sudah takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil. Kata Rasulullah mengatakan, fa'akthiru fihinna. Rasulullah sebutkan di awal hadis, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya, katanya perhatikan, fa'akthiru, karenanya perbanyaklah takbir wa tahlil wa tahmid. Berarti ini ibadah yang dipilih oleh Nabi agar diperbanyak. Ini ibadah yang mudah. Kita dalam kesibukan lagi naik kendaraan, kita Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini 10 hari terakhir dan kemudian berlanjut juga hari-hari tasyrik sampai tanggal 13 terbenam matahari. Adapun bagi ini namanya takbir mutlak, kapan saja. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang dikerjakan setelah solat fardu masing-masing. Maka disebutkan sejak fajar hari Arafah, itu subuh hari Arafah, seorang habis solat subuh sudah bertakbir. Ada yang mengatakan begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia astagfirullah, Allahumma anta salam minka salam. Kemudian setelah itu dia bertakbir, mulai dia bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi dibaca setelah solat 5 waktu sampai hari ke-13. Sampai hari ke-13 solat asar. Ini namanya takbir muqayyad. Itu takbir yang terikat dengan solat 5 waktu. Dibaca setelah salam, zikir sebentar, kemudian apa? Baca tersebut dimulai dari hari Arafah. Ini diantara ibadah yang dianjurkan. Maka ibadah yang mudah zikir, kapan-kapan kita lagi berjalan, lagi ngantri, lagi apa, kita berzikir ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan ini sulit karena memulai kadang-kadang pekewo, kadang-kadang kok enggak ada temannya sendirian, enggak enak. Tapi kita jalankan, ya Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu. Meskipun enggak ada yang kerjakan, kita lakukan sebisa kita ini. Ini di antara ibadah khusus yang bisa dikerjakan. Baik, mengenai tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, apakah boleh diagungkan hari tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para salaf. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi abdan min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak memerdekakan orang dari neraka jahanam. Itu ditetapkan sebagai penghuni surga seperti hari Arafah. Dan sungguhnya Allah mendekat kepada para jemaah haji. Kemudian dia membanggakan jemaah haji di hadapan para malaikat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than kubran." Wahai para malaikat, kulihat para jemaah haji, mereka datang kepadaku dalam kondisi rambut semrawut penuh dengan debu. Dalam riwayat, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Seakan-akan Allah berkata, kalau mereka ingin apa saja yang akan aku kabulkan. Tentunya jemaah haji ingin masuk surga. Nah, hadis-hadis ini dibawakan oleh sebagian ulama bahwasanya itu hanya terkait bagi orang haji. Orang yang haji datang jauh-jauh, maka Allah mendekat kepada mereka dan mereka tanggal 9 tidak boleh berpuasa. Dan mereka dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah yang tidak hajian, mereka berpuasa. Mereka
berpuasa dan mereka dapat ampunan 2 tahun, setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Baik, apakah orang tidak berpuasa boleh mengganggukan hari tersebut? Maka ada khilaf. Sebagian salaf membolehkan, meskipun tidak ada spesifik. Hari itu pergi ke masjid, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari zuhur sampai maghrib. Ada yang berpendapat demikian. Ketika Imam Ahmad ditanya, dia tidak melarang. Dia tidak melarang. Sehingga mereka memahami bahwasanya keutamaan hari tersebut, tanggal 9 keutamaan tersebut, janji Allah memerdekakan orang dari neraka bukan terkait hari jemaah haji saja, tapi berkait kepada semua orang beriman. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau ada yang melakukan, kita tidak melarang, meskipun kita tidak melakukannya, karena semoga kita berhaji terus. Tapi intinya kalau yang tidak haji, ada yang melakukan, kita tidak larang. Ini di antara ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah. Ibadah pun ibadah yang qasirah antara kita dengan Allah, dan juga ibadah muta'addiyah, sosial. Bantu ini, bantu sana, nyenangkan orang, kasih makanan, bantu sedekah. Lakukan 10 hari pertama karena pahalanya sangat besar, dan kerjasama antara suami istri ya. Jangan 10 hari Dzulhijjah kemudian main motor, jangan ya. Saatnya ibadah. Jangan jalan sana, jalan sini, keriting sana, enggak. Ibadah udahlah. Puasa, salat, baca Quran. Kalau punya target bagus, saya pingin target paling tidak 10 juz. Saya pingin target selama 10. Enggak bisa kata apa, satu hari 1 juz sampai 10 hari 10 juz. Alhamdulillah, 10 juz dibaca di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya katakan ini adalah hari-hari mulia yang terlupakan. Dia lebih masyhur bulan Ramadan daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, padahal siangnya lebih afdal daripada bulan Ramadan.